Assalamualaikum, hai semuanya, kembali lagi di channel Mama Kariza. Di video ini Mama membuat roti panggang. Jadi tekstur rotinya itu menul-menul dan empuk, dan ini juga harum. Nah teman-teman bisa lihat sendiri ketika disobek itu bisa kelihatan dari teksturnya. Dan ini roti yang benar-benar empuk banget. Nah proses pembuatannya ini gampang banget dan juga bahannya mudah didapat. Yuk simak videonya sampai habis biar nggak gagal paham. Dan jangan lupa like, komen, subscribe, share jika bermanfaat, dan tekan tombol loncengnya juga ya, agar tidak ketinggalan video terbaru dari Mama. Langkah pertama, siapkan wadah, lalu masukkan setengah bungkus ragi instan. Kemudian masukkan gula pasir. Nah, untuk keterangan lebih lanjut, teman-teman bisa cek di deskripsi box. Kemudian masukkan air hangat kukuh. Lalu masukkan 1 butir telur. Kemudian ini kita aduk sampai ragi dan gulanya larut. Jika dirasa sudah larut, lalu kita masukkan tepung protein tinggi, kemudian susu bubuk, dan garam halus. Kemudian ini kita aduk sampai adonannya tercampur dengan rata. Nah ini kita aduknya menggunakan spatula aja, nggak perlu pakai tangan, karena ini adonannya benar-benar lembut. Jadi mudah untuk diaduk. Setelah adonannya tercampur rata seperti ini, lalu kita masukkan margarin atau mentega yang telah kita cairkan terlebih dahulu. Kemudian ini kita aduk kembali sampai adonannya tercampur dengan rata. Nah ini semua adonannya sudah tercampur dengan rata. Lalu adonannya kita rapikan, kita bulatkan seperti ini. Kemudian adonannya kita tutup menggunakan plastik wrap atau menggunakan dengan kain lap bersih juga bisa. Nah ini kita tunggu adonannya mengembang 2 kali lipat, kira-kira 1-2 jam. Nah ini dia adonannya sudah mengembang. Nah kemudian ini kita tempatkan dulu atau kita buang dulu anginnya. Kemudian siapkan minyak goreng, lalu kita oleskan atau kita beri di atas meja. Ini kita oleskan secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Kemudian kita letakkan adonan tadi ke atas meja. Jika sudah adonannya kita rapikan, kita bulatkan seperti ini. Langkah selanjutnya adonannya kita potong, kita bagi menjadi 12 bagian. Kemudian di sini saya siapkan selai nanas untuk isiannya. Lalu kita ambil adonan dan kita bulatkan seperti ini. Kemudian ini kita bulatkan sampai semua adonannya selesai. Nah ini adonan terakhir. Jika sudah selesai, kemudian kita ambil lagi satu adonan yang telah kita bulatkan. Kemudian di sini kita pipihkan di bagian pinggirnya.
Nah, kenapa di sini kita pipihkannya di bagian pinggirnya saja, supaya ketika sudah diisi dan kita membungkusnya tidak ada adonan yang terlihat ataupun bocor. Jika sudah kita beri isian selai, nah di sini saya menggunakan selai nanas. Untuk resep selai nanas sendiri, teman-teman bisa cek di deskripsi atau di atas sini saya sudah kasih linknya. Kemudian adonannya kita rapatkan atau kita tutup kembali. Ini dengan cara kita cubit-cubit sambil kita putar. Nah, jika sudah, ini kita balik lagi adonannya dan kita rapikan dengan cara diputar-putar seperti ini. Jika sudah, nah ini saya sudah menyiapkan loyang sebelumnya yang sudah diolesin mentega. Kemudian adonan yang tadi telah kita beri selai, lalu kita masukkan ke dalam loyang. Kemudian kita ambil lagi satu adonan. Nah, ini pinggirnya kita pipihkan. Lalu kita beri selai setengah sendok makan. Jika sudah, ini adonannya kita tutup kembali. Dengan cara yang sama, kita cubit-cubit dengan gerakan memutar seperti ini. Nah, jika sudah, kita balik dan kita rapikan. Jika sudah, kita masukkan ke dalam loyang. Nah, ini di loyangnya antara adonan ke adonan kita beri jarak supaya nanti ada ruang ketika mengembang. Ini kita lakukan lagi dengan hal yang sama sampai adonannya habis terisi. Nah, ini adonannya terakhir. Di sini saya memipihkan semua bagian adonannya karena ini dengan bentuk yang berbeda. Kemudian setelah selesai dipipihkan, lalu kita beri selai di atas adonan yang telah dipipihkan. Jika sudah, ini kita lipat seperti ini, lalu pinggirannya juga kita lipat kiri kanan, kemudian ini kita gulung. Nah, setelah digulung, lapisan terakhir yang kita gulung itu kita cubit-cubit supaya adonannya tidak ada yang terbuka ketika mengembang. Dan di sini saya minta maaf karena di sini nggak kelihatan. Nah, jika sudah dan dirapikan seperti ini, lalu kita masukkan ke loyang. Nah, di sini saya memakai dua loyang yang berbeda. Nah, jangan lupa untuk loyang yang satunya kita beri lagi olesan margarin atau mentega. Nah, ini loyangnya sudah semua terisi. Lalu kita beri lagi tutup plastik wrap atau kain lap bersih. Adonan ini kita diamkan kurang lebih selama 10 menit atau sedikit mengembang. Nah, ini dia setelah kita diamkan 10 menit, hasilnya sedikit mengembang. Lalu kita buka plastik wrapnya. Langkah selanjutnya sebelum dipanggang, ini kita olesin dulu dengan kuning telur ditambah sedikit susu full cream atau susu cair. Nah, di sini saya minta maaf lagi bagian pencampuran telur dan susunya. Nah, untuk pengolesannya seperti biasa dioles rata seperti ini. Kemudian ini siap dipanggang kurang lebih selama 25 menit. Nah, ini dia hasil loyang yang bulat, sudah selesai dan langsung saja saya beri margarin atau mentega. Untuk pengolesannya sendiri, ini loyangnya harus baru keluar dari oven langsung kita oles, jangan tunggu dingin dulu supaya hasil rotinya lebih glowing atau lebih mengkilat. Nah, ini loyang yang satu lagi diolesin dengan margarin. Ini margarinnya secukupnya aja, nggak usah terlalu banyak. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Nah, untuk pemanggangannya sendiri saya menggunakan oven tangkring dan tadi saya langsung memasukkan sekaligus dua loyang. Ini hasilnya bisa kelihatan menul-menul gitu dan hasilnya empuk banget. Nah, langsung saja saya di sini mau cobain dulu. Nah, ini bisa dilihat ya rotinya menul gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi rasanya ini bener-bener enak ya teman-teman. Susunya kerasa, manisnya nggak terlalu manis, pas. Dan di sini rotinya bener-bener empuk ya teman-teman. Nah, teman-teman bisa cobain resep ini di rumah. Terima kasih telah menonton videonya sampai habis. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Wassalam.